Kabar rencana vaksinasi COVID-19 pada masyarakat Indonesia kembali mencuat. Kali ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan vaksinasi COVID-19 mungkin akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020 dan vaksinasi difokuskan di area dengan kasus corona tertinggi. Hal ini diungkapkan Luhut dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources. Seperti diketahui, rencana vaksinasi COVID-19 pada masyarakat Indonesia mundur. Target semula yakni pada minggu kedua bulan November 2020. Sementara itu, PT Bio Farma memastikan kandidat vaksin virus corona bakal digunakan pemerintah sesuai rencana vaksinasi pekan ketiga Desember mendatang adalah Sinovac, kandidat vaksin impor yang dikembangkan perusahaan biofarmasi Cina. Seperti diketahui, vaksin Sinovac telah dilakukan uji coba di Bandung, Jawa Barat, dan sampai saat ini sudah memasuki tahap penyuntikan kedua ke relawan. Menurut Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Kusnandi Rusmil, uji coba tahap 3 vaksin Sinovac tidak ditemukan hal-hal yang menakutkan atau membahayakan. Lantas, akankah rencana vaksinasi di penghujung akhir tahun akan terrealisasi? Lalu, sejauh mana keamanan dan efektivitas vaksin corona yang akan diberikan ke masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Nah, ini pertanyaan masyarakat, benar-benar terrealisasi tidak Desember masyarakat Indonesia khususnya dengan wilayah kasus tertinggi corona bisa mendapat vaksin atau jangan-jangan meleset lagi seperti kemarin dijanjikan November tapi ternyata tidak terrealisasi. Atau mungkin ini sudah cukup aman tidak? Bagaimana fase uji klinis tahap ketiga yang saat ini sedang dilakukan pemirsa? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada di sini Dr. Faris Nurwidya. Selamat malam, dokter spesialis paru di sini. Selain itu kita juga telah tersambung pemirsa lewat sambungan Zoom mulai dari Pak Pandu Riono, seorang epidemiolog. Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Dr. Faris, saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, ini kan menjadi pertanyaan masyarakat ya, karena pemerintah sudah mengatakan Desember kita bisa mendapat vaksin. Tapi dari pantauan Pak Pandu ini seperti apa? Apakah memang ini menjadi hanya target ataukah memang bisa terrealisasi mengingat runutan waktu? Sekarang di November ini masih tahap 3. Ini bagaimana Pak Pandu? Ya, itu yang membingungkan. Kenapa sih kita terburu-buru untuk melakukan vaksin? Karena kan semua vaksin itu masih dalam taraf uji coba. Maksudnya dalam uji clinical trial fase 3. Jadi kalau dipaksakan dalam pengertian harus ditargetkan akhir bulan Desember, itu kan artinya harus mendapat persetujuan dari Badan POM sebelumnya. Nah, ini menurut saya janganlah kita mendorong supaya Badan POM untuk segera mengevaluasi di mana data yang tersedia itu masih bersifat parsial. Ya, mungkin saja ada bagian daripada studi yang di Bandung atau studi yang di luar itu sudah ada datanya, tapi kan itu belum lengkap. Yang belum bisa melihat sejauh mana vaksin itu efektif atau vaksin itu aman. Ya, jadi tunggulah, sabar, jangan membuat target dulu. Baik, sekarang saya bertanya kepada Prof. Kusnandi Rusmil, merupakan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Corona. Prof. Kusnandi, dikatakan Pak Pandu jangan terlalu terburu-buru nih pemerintah, kan masih uji klinis tahap 3. Ketika pemerintah menargetkan Desember ini bagaimana Pak? Terburu-buru, hanya target atau bagaimana Pak? Prof. Kusnandi? Oke, sambil saya menunggu Prof. Kusnandi, mungkin saya ke Dr. Faris. Dr. Faris, pemerintah mengatakan yang pertama kali akan dilakukan vaksin ini adalah mereka dengan wilayah resiko tertinggi. Ini memang sudah cukup pas tidak dengan target seperti itu? Yang pertama kali mereka yang wilayah paling merah. Iya, jumlah vaksinnya akan sedikit dan jomplang dibandingkan dengan kebutuhan ya. Kalau kita lihat
kebutuhan untuk membentuk herd immunity melalui vaksin sudah dihitung angkanya itu sekitar 170 juta. Dikali 2 kali penyuntikan 320 juta dosis. Dan itu tidak akan tercukupi dalam waktu dekat, jadi pasti akan ada seleksi pemilihan, dipilihlah populasi yang memiliki risiko paling tinggi, baik itu risiko terpajan karena dasar pekerjaannya, misalnya tenaga kesehatan, maupun juga kelompok populasi yang wilayahnya itu sangat tinggi prevalensinya. Oke, sekarang saya bertanya kepada Prof. Kusnandi Rusmil. Prof, dikatakan juga Pak Pandu Riono nih, pemerintah jangan terburu-buru menargetkan akhir atau di minggu ketiga Desember. Kalaulah target minggu ketiga Desember untuk divaksin, sementara sekarang adalah tahap 3. Ini menandakan bahwa tahap 3 ini sudah dipastikan akan berhasil begitu, Prof? Kita tahap 3-nya selesainya itu bulan Maret ya. Ya, jadi kalau umpamanya interim analisa bulan Januari, itu dari perhitungan 540. Kalau itu aja sebetulnya memang belum cukup. Kecuali kalau kita ngambil data-data Sinovac yang dari negara lain. Ya, negara lain kan juga melakukan penelitian, yaitu di Brazil, di Amerika Latin. Tapi mereka selesainya juga itu bulan November. Jadi kalau umpamanya barangkali kita mau pakai vaksin, barangkali itu yang dari Moderna, yang bukan dari Sinovac, ya, dari Moderna. Seperti itu. Ya, jadi bukan vaksin yang dari Sinovac, karena Sinovac ini belum ada yang selesai. Oke, maksudnya Prof, berarti tidak mungkin terjadi bahwa yang Desember diberikan ke masyarakat adalah Sinovac karena pasti belum selesai begitu? Kalau yang dari Indonesia belum selesai. Oke. Yang buatan Bio Farma belum selesai, pasti itu. Tapi update yang terbaru untuk Sinovac yang saat ini sedang tahap 3 itu seperti apa, Prof? Kalau sekarang tahap 3 itu kan kita melakukan ada 1.620. Itu rencananya 2 kali suntik. Sebelum disuntik kita periksa darahnya. Terus kemudian setelah suntikan kedua, 2 minggu kemudian kita periksa lagi darahnya. Terus kemudian 3 bulan periksa lagi darahnya. Terus 6 bulan periksa darahnya. Kenapa diperiksa begitu? Untuk melihat kadar zat antinya. Karena kita belum tahu kadar zat antinya berapa. Ya, karena yang kita berikan kan inactivated daripada vaksin. Nah, itu inactivated vaksin itu itu tidak begitu imunogenik gitu loh ya. Jadi kita harus melihat terus-terusan 3 bulan berapa kadarnya, 6 bulan berapa kadarnya, seperti itu. Ya. Dan nanti saya laporkan itu kepada Badan POM, nanti Badan POM yang akan menentukan seperti itu. Oke. Ya. Sekarang saya ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu Riono sudah dikonfirmasi kemungkinan besar yang saat ini nanti akan diberikan untuk Desember ini adalah mereka atau vaksin yang memang sudah selesai ya, bukan hanya tahap pengujian. Tapi kalau misal mengingat sudah ada vaksin merah putih juga yang saat ini diteliti di Indonesia, sebenarnya mana yang lebih mendekati mengenai jenis virus yang ada di negara kita? Merah putih yang menggunakan virus seperti yang ada di Indonesia atau Sinovac yang saat ini adalah mengambil virus jenis yang ada di Cina? Seperti apa Pak Pandu? Kalau jenis virus kan bisa saja bervariasi, tapi pada intinya kan masih belum dilaporkan perbedaan yang signifikan, Mas. Jadi ya virusnya masih sama, ya kan. Kalau memang sudah bermutasi, tentu pembicaraannya lain lagi. Ya sampai sekarang baik virus yang ditemukan di Indonesia maupun di Wuhan atau di negara lain itu masih karakteristiknya masih sama, ya kan. Dan walaupun sudah dilaporkan ada perubahan, tapi itu masih menjadi observasi dan masih diteliti. Nah, kalau menurut saya sih bukan itu masalahnya. Baik, masalahnya bukan jenis virusnya, tapi masalahnya adalah uji fase 3 itu yang belum selesai, karena tidak mungkin Badan POM mengevaluasi dengan baik kalau data yang dibutuhkan itu tidak lengkap. Kalau data yang dihasilkan di Bandung, misalnya bulan Januari, itu baru imunogeniknya kan, dan kita belum tahu bagaimana efikasinya. Nanti masih harus tunggu sampai selesai di bulan Maret katanya tadi, April atau Maret. Dan itu butuh waktu, semuanya butuh waktu. Makanya karena semuanya butuh waktu, butuh kehati-hatian,
Menurut saya sih harus sabar, karena kalau kita bilang target sekarang 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, ya itu kan bisa saja berubah, ya kan, bisa saja mundur gitu kan. Dan ini menurut saya tunggu saja sampai semuanya selesai. Oke, apakah benar begitu, Prof? Karena masyarakat saat ini beranggapan bahwa di atas target pemerintah itu seakan-akan bahwa kedaruratannya yang kemudian semakin dipikirkan, tapi mengenai aspek keamanan, efektivitas, dilewati semua itu. Bagaimana, Prof? Enggak, tetap keamanan harus penting ya. Ya, karena kalau fase 3 itu kan multi country, ya, selain di Indonesia itu bisa juga kita katakan itu juga ada di India, di Amerika Latin, kemudian Turki. Tapi itu mereka selesainya itu November. Kalau kita selesainya itu interim analisanya aja itu baru bulan Januari, interim. Interim itu berarti baru 540 subjek. Kalau selesai semuanya ya bulan Maret. Kalau kita pakai data kita ya itulah, ya. Jadi kecuali kalau kita pakai data yang dari luar ya. Kalau udah disetujui oleh WHO sih bisa-bisa aja. Tapi harus persetujuan WHO gitu loh. Kalau ada emergency use authorization. Seperti itu. Oke. Tapi itu mesti WHO. Baik, nanti saya juga akan bertanya kepada Dr. Faris. Saat ini pasien-pasien yang ditangani Dr. Faris ini seperti apa ini? Karena kita semakin melanggar protokol kesehatan, jalanan makin ramai, mal-mal sudah buka. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Dok. Bagaimana saat ini pasien-pasien dokter tangani? Mungkin gejalanya makin berbeda atau mungkin sama saja? Makin gawat ke kondisi pasiennya seperti apa? Ya, secara umum sih gabungan antara batuk kering dengan demam itu yang sangat khas ya, mencurigakan ke arah COVID, dan tidak ada perbedaan dulu dengan sekarang ya. Walaupun sekarang ada juga pasien-pasien dengan gejala di luar organ paru, misalnya diare ya, atau cuma sekedar lemas. Dan paling khas juga untuk setting rawat jalan adalah pasien dengan gangguan penciuman. Itu biasanya mengantarkan dia untuk mencari pertolongan dan melakukan PCR. Tapi secara umum pasiennya terus datang, tidak ada penurunan. Itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi tapi saya juga melihat bahwa saat ini secara relatif ketersediaan antivirus lebih baik ya, sehingga kita punya peluang lebih tinggi untuk menyelamatkan pasien dan menekan agar virusnya tidak bereplikasi dalam tubuh. Oke, sekarang saya ke Prof. Kusnandi. Prof, kalaulah seperti ditegaskan oleh Profesor menjawab kebingungan bahwa yang nanti akan diberikan di Desember adalah virus yang memang sudah selesai uji klinis, diberi langsung dari Cina atau Sinovac. Nah, sudah aman tidak, Prof? Mengingat uji klinisnya tersebut bukan dilakukan di Indonesia, Prof. Ya, jadi yang bukan virus, vaksin yang diberikan ya. Iya, vaksin yang diberikan. Ya. Mohon maaf. Iya. Ya. Jadi vaksin yang diberikan Sinovac yang udah diuji klinis di Cina dan juga fase 3 itu di Amerika Latin dan tempat lain. Itu kalau udah di accept oleh udah ada rekomendasi dari WHO, itu di mana-mana udah bisa digunakan, termasuk di Indonesia, ya, itu udah bisa digunakan, ya. Jadi kita nggak perlu, jadi udah bisa digunakan, di kita juga bisa. Oke, sekarang saya minta tanggapan Pak Pandu. Pak Pandu, ini bagaimana tanggapannya, setuju tidak? Sudah bisa digunakan karena sudah selesai uji klinisnya, meskipun tidak di Indonesia. Bagaimana Pak Pandu? Belum selesai. Jadi belum ada laporannya, karena laporannya belum ada, saya anggap belum selesai. Baik di Amerika Latin ya, di Brasil maupun di Turki. Jadi itu kalau sudah selesai itu sudah ada laporan, sudah dipublikasi, ya kan. Jadi bisa direview oleh tim yang harus mereview. Apakah dari tim WHO, apakah tim dari Badan POM. Itu kan mereka harus mereview hasil dari suatu penelitian. Tanpa ada laporan, bagaimana teman-teman dari Badan POM atau dari WHO untuk mereview apakah penelitiannya baik, apakah memang efektivitasnya cukup baik, dan juga dalam sampel yang sekarang diteliti relatif lebih aman. Baik, Prof. Kusnandi, minta tanggapannya. Kita tiap uji klinis kita akan mereview, ya, kita akan melakukan laporan. Harus itu,
nanti itu akan dinilai kalau di Indonesia oleh Badan POM. Nanti Badan POM ngirim ke WHO. Tapi kan kalau yang dari tadi dikatakan dari Amerika Latin dan sebagainya itu dia juga mesti bikin laporan nanti direview oleh WHO gitu loh. Betul memang harus kena komitmen global begitu, nggak bisa sembarangan dipakai vaksin itu. Prof. Kusnandi, berarti tidak mungkin bahwa BPOM melakukan sertifikasi untuk vaksin yang memang belum ada laporannya seperti itu? Oh ya nggak bisa. Nggak mungkin gitu loh. Kalau kita belum melapor ya nggak bisa. Oke, kalau misalnya sudah dapat izin dari WHO tanpa ada laporan mungkin tidak? Nggak mungkin. WHO dia akan bikin izin kalau udah ada laporan. Yang tadi betul tadi Pak Pandu bilang bahwa itu semuanya harus bikin laporan. Jadi dan biasanya masuk majalah internasional. Ya ada majalah vaksin, majalah lain lah gitu ya. Kemudian masuk ke clinicaltrial.gov itu ya juga. Ya jadi banyak, jadi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau clinical trial itu bisa dipakai kalau mamanya kita udah bikin publikasi ilmiah namanya ya, yang semua orang bisa baca. Nanti dia akan mereview pekerjaan kita, ya gitu. Seperti itu. Nah Pak Pandu, kan nggak mungkin sebuah negara membeli vaksin yang memang belum ada laporannya, itu kan ya akan jadi kontroversi ini, dan mana mungkin berani pemerintah Indonesia melakukan hal itu. Bagaimana Pak Pandu? Iya, mungkin baru pesen, belum beli. Jadi sifatnya adalah nanti kalau vaksin ini sudah disetujui, kita akan beli gitu. Mungkin sifatnya seperti itu. Jadi apakah harus membayar uang muka dulu supaya tanda jadi atau tidak, saya nggak tahu prosedurnya. Itu yang tahu kan teman-teman dari Kementerian Perekonomian, dari Bio Farma, BUMN yang melakukan negosiasi pembelian daripada vaksin tadi. Ya kita harusnya sih menunggu sampai selesai. Tapi kan kadang-kadang kalau menunggu nanti harganya beda atau ketersediaan untuk mendapatkan jaminan bisa sudah ada di bulan Januari atau bulan Desember, tidak bisa dipastikan. Jadi harus pesan dulu, nanti kalau nggak jadi ya mungkin apakah uang mukanya dikembalikan atau tidak, itu masih belum tahu saya. Yang tahu lebih baik tanya Pak Erick Thohir lah, dia lebih tahu. Ya baik, sekarang saya Dr. Faris, sebenarnya ketika pemerintah sudah punya target lah, ibarat kita aminin ya kalau target baik Desember ini kita dapat vaksin, ini bisa membuat tenaga medis sedikit lega karena berarti mudah-mudahan ada penurunan jumlah pasien yang ditangani. Bagaimana? Jadi virus ini tidak bisa ditargetkan gitu, dia tidak bisa diatur-atur oleh regulasi. Dia punya sifat biologinya sendiri, respon tubuh kita terhadap virus juga itu given sifatnya. Gitu. Jadi kita sangat menghindari penggunaan vaksin yang substandar, penggunaan vaksin yang tidak meyakinkan soal efek proteksi, pembentukan antibodi, dan tidak meyakinkan soal toksisitas. Karena kita akan meletakkan populasi sehat disuntikan, diinjeksi pada populasi yang besar, dan itu pasti akan merubah perilaku. Tapi sambil kita aminin apa yang menjadi target pemerintah, mudah-mudahan ketika beli itu semuanya sudah beres ya mengenai izin, sertifikasi atau apapun laporan terutama. Terima kasih Dr. Faris, terima kasih Pak Pandu, terima kasih Prof. Kusnandi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Aniza, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.